Jumat 7 Februari 2018. Jadi jangan heran kalau sekarang-sekarang ini pun masih terjadi hal yang sama, ya, di mana kekristenan selalu mengalami penindasan di beberapa daerah, pembangunan rumah ibadah dipersulit, bahkan ketika ada orang Kristen yang membaca fakta dan data, ya, seperti Muhammad KC, ya, dan lain sebagainya, ya itu langsung, ya, dipatok undang-undang penistaan agama. Tapi ketika seseorang wawan, ya, yang masuk, orang sedang beribadah, dibubarkan, diobrak-abrik sama dia, tapi dibebaskan dan katanya tidak masuk dalam penistaan agama. Jumat 7 Februari 2018. Jadi jangan heran kalau sekarang-sekarang ini pun masih terjadi hal yang sama, ya, di mana kekristenan selalu mengalami penindasan di beberapa daerah, pembangunan rumah ibadah dipersulit, bahkan ketika ada orang Kristen yang membaca fakta dan data, ya, seperti Muhammad KC, ya, dan lain sebagainya, ya itu langsung, ya, dipatok undang-undang penistaan agama. Tapi ketika seseorang wawan, ya, yang masuk, orang sedang beribadah, dibubarkan, diobrak-abrik sama dia, tapi dibebaskan dan katanya tidak masuk dalam penistaan agama. Sungguh terlalu, dan ini fakta. Fakta ini bukan ngarang, tapi ini fakta. Kita lihat ini PBB, ya, undang-undang penistaan agama di RI dipakai untuk menghukum minoritas. Ya, jadi kita tidak usah kaget kalau kita harus mengalami diskriminasi, ya. Jakarta satuharapan.com, komisioner, ya, tinggi hak, ini komisioner tinggi, ya, hak asasi manusia, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Said Ra'ad Al Hussein. Wah, ini justru orang ini nih, ya, orang Arab ini, ya, yang Hussein gini-gini, ya, mengungkapkan keprihatinan atas penerapan undang-undang penistaan agama di Indonesia yang menurutnya tidak jelas. Kawan-kawan, tidak jelas. Ini tidak jelas, ya, kata dia, ya. Undang-undang telah digunakan untuk menghukum anggota kelompok agama atau agama minoritas. Hal itu ia sampaikan dalam konversi pers di Jakarta. Bahkan ini di Jakarta disampaikan. Hari ini, ya, tanggal 7 bulan 2, di hari terakhir kunjungannya ke Indonesia setelah berada di negeri ini sejak hari Minggu tanggal 4 bulan 2. Pasal tentang penistaan agama telah dipakai untuk menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, sehingga ia mendekam dalam penjara. Namun Al Hussein tidak secara spesifik mengaitkan kasus tersebut dengan pernyataannya. Keprihatinannya kepada penerapan undang-undang penistaan agama itu ia sampaikan sebagai bagian dari keprihatinannya atas hal yang lebih luas, yaitu adanya upaya mengizinkan bentuk diskriminasi baru dalam undang-undang di Indonesia. Salah satu yang ia sebut adalah terkait dengan diskusi mengenai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Saya sangat prihatin dengan diskusi mengenai revisi KUHP, kata Al Hussein dalam pernyataan pers yang dibagikan kepada wartawan. Diskusi ini tidak sejalan dengan berbagai jenis intoleransi yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Ya, memang budaya Indonesia itu budaya toleransinya tinggi, budayanya ramah, hormat menghormati. Bahkan dulu waktu saya masih SD, SMP, ya, kalau saya nggak salah, itu kami belajar PPKN, ya, budi pekerti. Itu katanya kalau ada tetanggamu yang sakit, jangan putar musik kencang-kencang, mengganggu. Kalau ada yang ibadah, ya jangan ribut. Ya jangan putar musik kencang-kencang, itu mengganggu tetangga. Bahkan siang-siang itu jangan putar musik mengganggu orang lagi tidur. Itu diajarkan sejak SD. Tapi saya nggak tahu, ya,
setelah berkeliaran ajaran Arab ini ya, ya saya jadi rusak tataran bangsa kita ini ya. Sedangkan mereka sudah apa namanya wayang diharamkan, budaya Indonesia diobrak-abrik ya. Tapi rupanya heran ya kok banyak orang yang ikut ya. Hmm. Ini ya diskusi ini tidak sejalan dengan berbagai jenis intoleransi yang tidak sesuai dengan budaya, memang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang telah berlangsung di sini. Pandangan ekstremis yang dimainkan di arena politik sangat mengkhawatirkan, disertai dengan semakin meningkatnya hasutan terhadap diskriminasi, kebencian atau kekerasan di berbagai wilayah di negara ini, termasuk di Aceh. Kata dia, wah kalau di Aceh mah jangan ditanya lagi ya, apalagi di Singkil itu beberapa kali gereja di sana itu ada yang di, kalau saya nggak pernah nggak salah baca berita ya, ada yang dibakar, ada yang dibubarkan ya, dihancurkan ya. Pada saat tengah menikmati ya keuntungan atas demokrasi, kami mendesak masyarakat Indonesia untuk maju, bukan mundur dalam hal hak asasi manusia, dan menolak upaya mengizinkan bentuk diskriminasi baru dalam undang-undang. Ia menambahkan, menurut dia, amandemen yang tengah diusulkan akan menyebabkan kriminalisasi terhadap sebagian besar masyarakat miskin dan terpinggirkan yang pada dasarnya sudah rentan terhadap diskriminasi. LGBTI Indonesia sudah menghadapi stigma, ancaman dan meningkatnya intimidasi. Retorika kebencian terhadap komunitas ini sering dimanfaatkan untuk tujuan politik yang sinis dan hanya akan memperdalam penderitaan mereka serta menciptakan ya perpecahan yang tidak perlu. Ya apalagi kabar terbaru PA212, si Ompong itu siapa namanya itu? Katanya mereka mau demo ya, menghalangi konser Coldplay apa itu ya. Ya heran sekali ya, katanya mendukung LGBT, tapi ketika Arab Saudi mengizinkan LGBT di Arab, mereka nggak berani demo demo kedutaan Arab. Lucu ya. Ya selain itu, ia menambahkan jika peraturan KUHP diubah dengan beberapa ketentuan yang lebih diskriminatif, hal itu akan sangat menghambat usaha pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan bertentangan ya dengan kewajiban hak asasi manusia internasional. Pada kesempatan yang sama, saya juga telah menyatakan keprihatinan saya kepada pemerintah tentang penerapan undang-undang penistaan agama yang tidak jelas yang telah digunakan untuk menghukum anggota kelompok agama atau agama minoritas. Jika kita mengharapkan untuk tidak didiskriminasikan berdasarkan kepercayaan, warna kulit, ras atau jenis kelamin, jika masyarakat muslim mengharapkan orang lain untuk melawan Islamofobia, kita juga harus siap untuk mengakhiri diskriminasi di negara sendiri. Ya jangan teriak Islamofobia, Islamofobia, padahal kalian sendiri yang bikin rusuh, bikin gaduh. Ya, Islamofobia jelas salah. Diskriminasi atas dasar keyakinan dan warna kulit itu salah. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau status lainnya juga salah. Ya, dia mengatakan, ya tahun lalu kantor Dewan HAM PBB mengundang para pemuka agama dan tokoh masyarakat ya berbasis agama dan masyarakat beragama lainnya di Beirut ya yang menyampaikan ya kerangka fight for ring atau iman untuk hak asasi manusia untuk menetapkan peran agama dan keyakinan dalam membela hak. Deklarasi Fight for Ring ya ini mengacu pada komitmen bersama dalam semua agama dan kepercayaan untuk menegakkan martabat dan nilai serta untuk semua manusia. Ini kata dia menegaskan bahwa kekerasan atas nama agama tidak sesuai dengan dasar ajaran agama, belas kasihan dan cinta, sesuai dengan pasal 1 dan Deklarasi Universal untuk Hak Asasi Manusia dan menetapkan tanggung jawab bagi komunitas keagamaan, pemimpin dan pengikut mereka untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengalami diskriminasi oleh siapapun. Ya, itulah kawan-kawan pernyataan resmi dari PBB melihat hukum di Indonesia ini yang sangat-sangat miris dan dia mengatakan hukum
undang-undang penistaan agama itu tidak jelas di Indonesia. Malu nggak itu ya? Tapi ya kadang-kadang banyak orang yang tidak tahu malu ya, padahal ini sudah sangat-sangat jelas. Oke, saya nggak mau banyak bicara dulu, sudah ada sahabat saya bergabung di sini, Bung Rocky. Ya, ini Bung Rocky. Silakan, Bung Rocky. Silakan, Bung Mangkulangit maksud saya. Salam waras Bung Mangkulangit. Salam waras bro. Salam Bro, waras, salam ente waras. tuh nyebut nama saya salah kena penistaan loh bro. Oh, sorry, sorry. Sorry bro, sorry. Sorry Pak Iya, Mangku, sorry. Saya, penistaan. Itu saya siap agama salah. apa nama saya itu langsung dari langit loh bro. Iya, Mangkulangit betul ya. Iya, mampu Iya, langit masa Rocky. iya Saya betul, sorry. laporin kena 156A bro. Aduh, usah berbahaya Hati-hati. Pak ya. Hmm, Gini bro, suka nggak suka, inilah negara kita bro. betul, betul. Ya, inilah negara kita. Semuanya serba dibungkus agama. Bahkan sebelum COVID kemarin, kita pernah ada peristiwa. Toa pun punya agama, bro. Hmm, ya Kasus betul. Tanjung Balai kan. Toa, Hmm, Pak. Toa itu punya agama. Ada Ibu Lina ya. Liana ya. Ibu Liana. ya, Hanya ya. ngomong sama tetangganya, itu kok apa suara Toa tuh kok keras banget. Nah, minta Hmm, dikecilin dong. betul, betul. Langsung terjadi kerusuhan demo vihara dibakar dan Ibu Liana kena 2,5 tahun dengan Hmm, pasal penistaan agama. Padahal dari mulut Ibu Liana itu tidak ada keluar satu kalimat pun tentang agama. Gak ada, dia hanya bilang volume toa itu kok apa terlalu kencang. Kan itu aja kan yang diucapkan. ya betul, betul, betul. Jadi kalau di negara kita suka nggak suka, ya begitulah semuanya serba agama. Agnes Monica pakai baju, ada tulisan Arab, penistaan agama. Aneh kan? Hmm, Padahal itu tulisan dalam arti harafiahnya itu persatuan, bukan ngambil dari ayat-ayat kitab suci, persatuan. hmm. Aneh kan? Aneh, aneh, bin Wah, ajaib. langsung ribut. Kemudian bro, kalau kita di jalan bro, banyak mobil-mobil yang kaca belakangnya itu ditulisin pakai tulisan Arab dan itu yang kita tahu itu udah diambil dari kitab suci bro. Hmm, Banyak kan, nggak sering apa-apa. kita lihat kan. Betul, betul, betul. Kalimat apa tuh? Tapi Kalimat syahadat kayaknya. kalimat tauhid atau apa itu? Syahadat ya, syahadat apa itu? Oh, iya, iya, betul. Nah, pokoknya itu. Nah, tapi kok nggak dianggap penistaan agama itu loh, heran. Padahal itu Hmm, jelas-jelas ditempelkan di mobil yang buatan orang kafir. ya. Iya kan? Standar ganda kan? Iya. Standar ganda. Jangankan itu bro. Ya jangankan itu. Binatang aja bro di Indonesia ini punya agama bro. Hmm, Ini aku sekarang ngomong dengan bahasa yang enak lah didengar ya. ya Saya tidak betul. nyinggung agama, enggak. Tapi ternyata binatang pun ada agamanya. Hmm, Kenapa saya bilang? Di dalam imamat, binatang-binatang yang tidak boleh dimakan itu kan jelas bro. Onta nggak boleh juga itu. Onta nggak boleh, kelinci Apa nggak lagi? boleh, Hmm, belut, ikan lele nggak boleh. Pokoknya ikan tidak bersisik nggak boleh. Udang apalagi. ya betul. Ya kan itu jelas sih, jelas itu komtoratnya itu kan. Hmm, Jelas itu. Tapi kenapa yang haram kok tinggal babi sama anjing? Nah ini pertanyaan bro. hmm. Kenapa? Padahal, Yang lain dihalalkan, saya potong dulu Pak Rogi. Padahal katanya anjing pernah apa ya, melakukan mualafkan 40 40 ribu ribu, orang Kristen. 40 ribu orang Nasrani ya betul ya. Kok bisa ya? Nah ini pertanyaan bagi saya. Jadi pakaian ada agama, toa ada agama, binatang pun ada agama bro. Hmm. Percaya nggak? Percaya nggak? Binatang Kalau gue itu nggak Lina tuh. Mukherjee itu, Lina Mukherjee itu hanya Hmm. gara-gara pegang di foto Waktu itu dia ya. ngomong Hmm. ngomong aku mau makan ini penistaan agama.
Langsung ya. Sekarang saya fokus kenapa sampai binatang pun bisa apa punya agama. Tadi jenis-jenis binatang sesuai hukum hukum Taurat ya, yang diatur dalam imamat itu apa aja yang tidak boleh dimakan. Hmm. Dan terakhir hanya dua aja binatang yang sampai sekarang tetap diharamkan. Yang lain, Sapi dan ayam. yang Halal. lain sekarang jadi halal. Kenapa? Hmm. Karena yang lain itu bro, itu pada mualaf bro. Onta mualaf, Oh. udang mualaf, kelinci mualaf, kan gitu kan. Pokoknya Hmm. semua mualaf menjadi halal. Nah, celakanya bro, si babi dan si anjing itu tidak mau mualaf bro. Dia ingin Keras tetap jadi kepala. kafir bro. Dia tetap ingin jadi kafir. Makanya Hmm. babi sama anjing nggak mau disunat bro. Aku yakin kalau babi itu mau disunat bro. Atau jadi Hmm. mualaf. Oh halal bro. Pasti halal kalau dia mau mualaf. Dua binatang ini. Bener. Karena Hmm. kita ini bangsa antik. Bangsa antik kita nih. Sampai-sampai saking antiknya kan jadi bangsa bodoh. Hmm. Ya, kita bangsa bodoh. Terjadi penganiayaan terhadap umat non-muslim. Non ya, bukan aku bilang itu ya. Non artinya di luar luar itu terjadi penganiayaan, tapi dengan gagah berani. Pengertian pengertian penganiayaan itu artinya yang menganiaya itu merasa lebih tinggi kan? Wah, ini sabar, sabar. Saya potong nggak lama. Katanya bangke juga nggak ada agama. Oh, salah ente. Ente belum belum dengar kisah Belum oh, dengar. unta apa bangke unta dimakan. Oh, ente belum Iya, belum belum tahu. makan Pokoknya bangke paus. pokok, Bangke paus dimakan. Ah, ente belum belum baca ente ini harus banyak belajar ente. pikniknya kurang jauh dia. Yang jelas. Aduh, aduh, deh. Nah itu. Cuma, Jadi, cuma karena Pavel sudah berhenti bahas-bahas itu ya. Kalau masih bahas itu, oh wih, dulu sih kita bahas kan. iya betul betul. Sampai Ada sampai bahas dengan si Aditya ya, tokoh dari iya, sono itu kan. ya betul. Oh. Puyeng-puyeng mereka itu ya. Ini Nah, kan, jadi apapun di negara kita. Tadi ya saya sampai persekusi orang-orang beribadah hmm, ya. Namanya persekusi itu adalah penjajahan. Kenapa saya katakan penjajah? Orang bangun tempat ibadah nggak boleh. Itu kan sifat-sifat penjajah, bro kan? Iya kan? Orang beribadah dibubarkan itu sifat-sifat penjajah. ya ya. Tapi dengan lantang ketika kesebelasan Israel mau datang ke Indonesia bertanding atas nama olahraga, bro. Eh, pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia dan tokoh-tokoh agama yang katanya wakil Tuhan itu teriak Israel penjajah. Iya iya, iya, betul Israel betul. penjajah Hmm, tanpa tanpa kita mau berkaca, bro. Atau mungkin hmm. bangsa kita tidak punya kaca, bro ya. Saya Oh, rasa tapi bangsa Bung, kita ini nggak Bu punya Mangku. kaca. Nah, Bu Mangku, saya tadi baca berita loh katanya jihad Islam bombardir Israel, katanya hampir sebagian Israel hancur loh. Uh, Banyak oh, banyak Israel, alhamdulillah. banyak betul Israel. Astagfirullahaladzim. Banyak yang Astag. bahagia itu Pak Bangku. Nah, ini ketika kayak gini, bro, wah banyak yang bahagia kan? Orang-orang Indonesia banyak yang bahagia. Dan aku Iya juga betul betul. baca di tribunnya, di tribun Israel melakukan taktik licik, wah macam-macam lah, ya kan? Aduh. Makanya, bro, di sini saya nggak percaya Allah itu adil. Saya nggak percaya Allah adil. Kenapa? 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 Mau saya dikatakan ateis atau kafir terserah. Saya nggak percaya Allah itu adil. Bingung Adil, kan? adil bro. Masa nggak adil? Oh Adil lah. enggak bro. Enggak, siapa bilang Allah adil? Saya bro bilang Allah, Tuhan itu adil. Nah inilah. Ente Hmm. nggak nyimak. Kalau Allah adil bro, si Ah. pemilik surga siapa sekarang? Pemilik surga siapa sekarang? Tuhan. Ya salah bro, kita kan berbicara negara negara Mokondo bro masalahnya.
Oke, oke. I know, I Kita know, ini I kan know, I know. kita ini Ah, kan lagi bicara negara Mukondo, bro. Mereka pemilik kan kan adalah tokoh tokoh agama. Wah, punya kafir tidak bisa masuk surga. Wah, ya kan? Abdul Somad kan ngomong gitu. Kalau orang kafir, orang Kristen nggak bisa masuk surga. Kain nama pun ngomong, saudara-saudaraku Kristen Katolik tidak bisa masuk surga. Ini valid, ini valid, valid, valid. Nah, Aduh. pertanyaannya gini, bro. Makanya saya katakan Allah tidak adil. Kenapa kalau Allah adil itu, kenapa para pemilik dan penghuni surga ini hidupnya kok merana, mereka saling perang, saling bunuh. Hmm. Perempuannya tidak boleh ini, tidak boleh itu, boleh dipukulin. Sementara, dan mereka kan selama ini kan berdoanya, kutuklah bangsa-bangsa kafir. Kan berdoa Hmm. sama Tuhannya kan, sama Allah kan gitu. Kutuk, kutuklah Seretkan mereka, rezekinya. Hmm. seretkan rezekinya. Doanya dalam doanya kan gitu. Jangan Hmm. terima mereka dalam surga. Tetapi faktanya bro, ya doa mereka tidak dikabulkan, loh, malah mereka yang saling bunuh, Hmm. ya kan? Dan negara-negara mayoritas agama ini rata-rata miskin bro. Yang mereka doakan, perseretkan rezekinya, buanglah kafir ke neraka, bla bla. Malah hidupnya enak bro. Makanya saya bilang Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan tidak adil? Karena doa mereka tidak pernah didengar Tuhan. Tuhan malah mendengar doanya orang kafir bro. Hmm. Kenapa negara-negara kafir itu bisa turun hujan? Ada hujan di sana. Sementara di negara-negara pemilik kapling surga tidak ada hujan bro. Mana ada hujan di padang pasir sana bro? Makanya saya katakan, adil nggak Tuhan? Adil nggak Allah itu? Nggak adil bro. Kalau mau adil, kalau pas di Indonesia, di negara Eropa ada hujan, ada salju, di padang pasir juga harus ada itulah bro, ada hujan, ada salju, gitu bro. Hmm. Jangan cuman kalau malam hawanya dingin, kalau siang panas, kapan hujannya? Hujan aja nggak ada, nggak dikasih Tuhan, gimana adilnya Tuhan? Tapi Ini kan, cara berpikir, ini kan sabar. saya ngomong ini dengan cara berpikir normatif ya manusia ya. Ya, tapi kan kemarin waktu banjir Nuh itu kan itu Pak, kapal Nuh kan pakai itu, pakai apa kemarin itu? Pakai nuklir. Pakai nuklir, ya kan tembus ke sana kan? Terus gini bro, kalau perang umat surga ini kok kalah terus gitu loh. Hmm. Melawan bangsa yang dikutuk jadi babi sama monyet. Jadi monyet ya. Iya kan? Kapan kapan lah negara-negara pemilik kapling surga itu menang lawan negara yang sudah dikutuk dari babi dan monyet. Makanya saya bilang Tuhan itu, Allah itu sebetulnya nggak adil. Dia lebih memihak. Ternyata Tuhan itu dia lebih memihak sama si kafir. Masa lawan monyet dan babi aja kalah Pak? Kalah, kalah. Aduh. Aduh, saya bukan ngolok-ngolok loh. Ini fakta loh. Saya mencoba filosofi ya. Saya mencoba bicara filosofi nih. Nah, kenapa Tuhan tidak adil kepada mereka? Ya karena mereka itu munafik, bro. Hmm. Tadi kan saya katakan, bangsa Indonesia, wah, Israel penjajah, Israel penjajah. Sementara kita melakukan hal yang sama. Sudah kita melakukan hal yang sama kepada minoritas, kita mengatakan bahwa kita ini negara beradab, negara yang menjunjung tinggi kesopanan, ya, negara yang punya kesantunan. Sementara Bahar Smith dalam setiap tausiahnya, dalam setiap khotbahnya, isinya cuma kebun binatang, bro. Kayak kemarin kan khotbahnya isinya sebelum dia Anjing. ditembak, nah, ngaku ditembak, isinya babi, anjing, babi, anjing, babi, anjing. Kenapa ndak bilang onta? Pertanyaan saya gitu. Hei kamu onta-onta, kenapa banyak babi dan anjing? Karena tadi yang saya disebutkan babi dan anjing tidak mau mualaf, iya kan?
Dia yang salah, dia yang bahenol, yang disalahin babi sama anjing. Makanya Tuhan juga akan marah, bro. Tuhan marah. Tuhan tuh marah dengan kemunafikan. Wah, negara kita makmur, bla bla bla. Coba disensus tingkat kehidupan ekonomi non-muslim dengan muslim, bro. Jomplang, bro. Ternyata Tuhan itu lebih memberkati orang-orang non-muslim. Di mana adilnya Tuhan? Di mana? Dari 100 pengusaha besar di Indonesia, rata-rata mayoritas, bro, non-muslim, bro. Jadi mereka lah yang lebih diberkati, non-muslim ini. Adil nggak Tuhan sekarang kayak gitu? Nggak adil kan? Tapi sebetulnya bukan masalah adilnya Tuhan apa enggak. Ya wong mereka nuntut adil, ngaku pemilik pemilik surga, tapi kelakuannya melawan perintah Tuhan. Makanya kalau aku diskusi, ayo kita diskusi tentang Allah. Allah itu adil apa enggak? Tetap dia ngomong, tuh Allah tuh maha adil, maha besar, maha penyayang, bla bla bla. Kalau saya balikkan, kalau Allah maha adil, kenapa negara-negara Arab selalu kalah perang melawan Israel itu satu. Dan kenapa di negara-negara Arab selalu terjadi peperangan, pertumpahan darah, saling bunuh. Sementara di negara-negara di luar Arab, mereka tenang-tenang aja, bisa damai, bisa ketawa-ketawa, bisa minum anggur. Nah, orang minum anggur pun dikafir-kafirkan, haram-haramkan. Padahal orang minum anggur, ya ada orang minum anggur. Kita yang repot, bro. Inilah bangsa kita, bro. Ada orang asing minum anggur. Dia beli anggur pakai duit sendiri. Ya, pakai duit sendiri. Tapi kita bilang, wah haram, minuman haram. Contoh lagi, ini saya giring dengan cara berpikir sederhana, bro. Non-muslim beli daging babi. Ya, ini nyentil si Mukherjee, si Lina Mukherjee. Mukherjee ya, Lilian ya. Iya kan? Lina Mukherjee atau kita lah ya, kita non-muslim beli ke pasar, beli daging babi, kita makan, terus kita videokan. Yang lain yang ribut, pemilik kapling surga ini ribut, haram-haram, menghina, menista, bla bla bla. Kan gitu. Lah wong kita ini beli daging babi pakai uang sendiri, kok mereka yang repot? Kita beli daging sendiri, daging babi, kita masak, kita makan sendiri. Beli pakai uang sendiri, bukan ngutang, bukan apa. Itu loh. Iya kan? Iya betul. Bahkan itu berita beberapa waktu lalu di di Makassar kalau nggak salah di mal-mal itu ditutup itu warung-warung babi itu, Pak. Nah, iya. Kok terlalu kepo dengan orang lain itu loh. Tapi selalu mengaku dirinya paling benar. Ya, sampai undang-undang pun punya agama. Inilah negara Mukondo, bro. Undang-undang, bro. Tadi kan toa ada agamanya, lemari es, kulkas ada agamanya. Cet tembok, kuas. Cat tembok, kuas, semua punya agama. Pakaian pun punya agama. Ya kan? Ini sekarang undang-undang punya agama, bro. Pasal 156A itu KUHP itu pasal yang punya agama, bro. Makanya si Wawan dilepaskan, tidak bisa kena pasal itu, bro. Karena si Wawan ngobrak-ngabrik gereja. Tapi kalau si Wawan ngobrak-ngabrik masjid, kena, bro, dia. Tapi kalau dia ngobrak-ngabrik masjid, gereja, kelenteng apa, enggak. Contoh yang kasus kasus Ibu Lina itu yang di Tanjung Balai. Iya, iya. Yang bakar kelenteng sama itu tempat ibadah Hindu Konghucu itu kan tidak dituduh dengan pasal penistaan agama, bro. Dan itu pun dihukum cuma 3 bulan. Pasalnya juga pasal membuat keributan, bro. Tipiring, tindak pidana ringan.
padahal bakar vihara, bakar kuil. Tapi coba yang kena itu musola, bro. Jangan harap. Waduh, bisa bubar Indonesia, Pak. Ya, makanya pasal 156 itu adalah pasal yang punya agama. Suka nggak suka kita harus terima, bro. Ada feedback, Karena bro. terus gini, bro. Aku tadi sore waktu bro ngomong masalah bank syariah ini agak melenceng sedikit, bro ya. Bro Pavel. Iya, 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 iya. Kenapa terjadi seperti itu, bro? Karena jaringan internet Bank Syariah Indonesia dengan kantor pusatnya yang di surga itu terganggu, bro. Jadi saluran jaringan internet dari Bank Syariah Indonesia Aceh itu ada gangguan. Jadi kantor pusat BSI kan di surga, bro. Itu kan karena bank ini kan di dalam narasi-narasinya kan masalah surga, bro kan? Ya, betul, betul. Kalau Emang Tuhan perlu ciptaan, bro. bentar. Jadi karena ada gangguan, zakat itu kan kalau nabung di bank syariah itu kan pasti dapat zakat, dapat pahala. Nah, pahala waktu pengiriman ke kantor pusat itu ada gangguan, bro. Jadi data-data itu belum sampai di pusat data bank syariah yang ada di surga. Kantor pusatnya di surga, bro. Jadi ya mohon ya agar maklum lah para pemilik kapling surga ini harus maklum. Ada kendala di sisi mekanisme. Cuman itu tidak diumumkan, bro. Kalau itu diumumkan, itu bank itu bangkrut, bro. Tidak ada yang mau. Masa jaringan internet ke surga bisa terganggu? Kan Allah Maha Kuasa. Iya kan? Masa bisa terganggu? Oke, lanjut yang lain dulu. Betul ya. Yang lain dulu, bro. Oke, Bung Mangku Langgit. Kita lanjut ya, luar biasa. Silakan Bung Haji Isa, Inkarnasi, Salam Waras. Open mic. Salam waras, bro. Lama tidak bersua ya. Apa kabar, bro, saudara-saudara semuanya? Ya, syukur sekali ya. Ya, namanya dunia ini perlu dugaan dan cobaan juga. Namun ya, kalau sesuatu yang bukan dari Tuhan, apapun usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, tidak akan dapat menutupi apa yang Tuhan rancangkan. Ya, sebenarnya, bro, gini ya. Sebelum saya mengenal Tuhan ya, kita melihat orang di luar Tuhan Yesus senang berinkarnasi, tetapi semuanya hayalan, tidak terbukti. Satu. Kedua, sampai hari ini tidak ada jaringan sejarah yang menyatakan itu benar-benar nyata. Bahkan katanya utusan, Pak. Sampai hari ini tidak ada bukti. Gimana ceritanya? Ya, kalau kita mengenang apa yang kita percaya dulu, Pak. Ya, kalau dongeng itu tidak dapat dibuktikan. Namun kalau katanya suara Tuhan, pasti Tuhan tidak akan menutupi hal yang apa yang kita mungkin itu bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Wah, luar biasa sekarang sudah jalan rumah ibadahnya ya, dan syukur puji Tuhan juga. Saya bersyukur juga pada teman-teman semua atas kita harus mendukung hal yang begini agar jiwa dan semuanya tetap dituai. Apapun rancangan iblis terhadap apa yang telah Tuhan rancangkan, itu tidak akan membatalkan segalanya. Demikian dulu, bro Pabe. Saya sedang mendengar, luar biasa. Saya mendengar juga dari kabar-kabar teman-teman dari sana, dan luar biasa. Sekarang internet iblis sedang dirobohkan, istana-istana roboh, dan kuasa iblis sedang di dalam goncangan. Oke, bro. Salam waras semuanya. Salam waras. Ya, Sobat Waras, terima kasih ya. Kembali ke topik, bro ya. Kembali ke topik. Silakan Pak Mangku. Dengan pernyataan dari Komisioner PBB ini, bro ya, saya juga nggak merasa yakin bangsa Indonesia, pemerintah kita, rakyat kita akan berubah. Saya nggak yakin. Nggak yakin. Kita akan tetap hidup dalam kedunguan terus, bro.
nggak peduli. Hmm. Kenapa? Dulu Pak Jokowi janji akan mencabut SKB 2 Menteri. Tapi Ya. faktanya bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa, udah ada 2 periode, bro. MUI yang larang juga itu. Nah, itu. Apalagi ini PBB, nggak masuk, nggak akan didengar, bro. Nggak bakalan didengar. Karena apa? Sudah terpatri di dalam otak bangsa kita bahwa bangsa kita adalah bangsa paling benar. Apa kata mereka lah yang benar. Kita yang kafir-kafir itu enggak benar. Karena sudah terpatri seperti itu. PBB itu kan kafir katanya kan. Hmm. PBB itu kafir. Itu loh. Nggak bakalan berubah. Dan malah mungkin bro. Makin jadi. Makin menjadi-jadi. Tapi bro bangku langit, saya teringat firman Tuhan juga. Ya, ada firman Tuhan berkata begini, orang yang merasa diri benar itulah paling bodoh ya. Iya, saya tidak mau mengatakan seperti itu, Pak. Tapi itu kan firman Tuhan, Pak. Saya tidak menghakimi orang. Masalahnya di negara saya bisa dituduh penistaan kebodohan, Pak. Ayo. Karena negara saya itu negara antik, bro. Pak, benar negara antik. Jadi mungkin 200 tahun kemudian atau 300 tahun kemudian, negara kita tuh masuk museum negara antik, bro. Bisa jadi. Sekian abad ke depan kita masuk museum negara antik. Karena apa? Negara lain, bahkan negara-negara yang sejajar dengan, bahkan dulunya di bawah kita kayak Ethiopia, bro. Ethiopia, itu sekarang mereka sudah jauh melampaui kita. Mereka sudah berbicara luar angkasa. Bangsa kita, bro, bangsa saya, bro, masih berbicara dengan ayat-ayat, bro. Mau bener salah, ayat itu pokoknya diyakini. Nggak peduli paham tentang ayat itu apa enggak, ngerti artinya apa enggak. Yang penting saya hafal. Nah itu. Masalahnya di situ, bro. Negara lain sudah berpikir tentang eksplorasi Mars. Ya. Negara lain sudah berpikir bagaimana meningkatkan potensi-potensi anak bangsa menjadi lebih hebat, bisa bersaing di dunia internasional. Tapi saya katakan bersaing di dunia internasional, ada event kejuaraan dunia, bro. Kejuaraan dunia sepak bola, itu kan event internasional. Ya, gapai cita-cita yang luar biasa bagi anak bangsa. Tetap kalah, bro, nggak bisa dilakukan. Karena apa? Ya itu tadi, kalau si pemilik kapling surga bilang tidak boleh, tidak boleh. Lo penjajah, ya tetap penjajah. Kalaupun ya kita kasih donasi sama mereka, kita kasih donasi, kita kasih bantuan. Contohlah gempa Cianjur. Ya. Inilah gempa Cianjur kan. Istilahnya kita, bangsa kita, saya tidak mengatakan mereka, enggak. Kita yang kena dampak, kena bencana alam, ditolong oleh orang lain, ditolak, bro. Dengan alasan tidak seakidah, tidak seiman. Ngomong teriak-teriak, wah enggak bisa, haram terima bantuan dari kafir. Tapi pelan-pelan tangannya ngambil bantuan itu tanpa dilihat orang, bro. Nolak di atas meja, tangannya nolak. Masa kok Tuhan mandang bulu, Pak? Bukankah manusia lain itu ciptaan Tuhan juga ya, Pak? Ya itu persoalannya bangsa saya, Pak. Bangsa saya itu lebih pintar daripada Tuhan, Pak. Lebih hebat daripada Tuhan. Contoh, ya Tuhan itu maha kuasa. Tapi kalau bangsa saya bilang Tuhan tidak bisa jadi manusia, mau apa kita? Iya kan, mereka kan tetap bangsa saya. Tuhan kok jadi manusia, Tuhan kok pakai kolor. Padahal mereka sepakat, oke, Tuhan Allah itu Allah yang maha kuasa, maha besar, maha bisa segalanya. Tapi satu, Tuhan tidak bisa jadi manusia. Tapi kalau jadi batu bisa, jadi buku bisa. Inilah bangsa saya itu bangsa yang aneh.
Ya kan? Itu pikiran yang koplak, Pak. Nah, itulah sekarang jadi beban kita. Apakah kita mau seperti ini terus? Bahkan disentil PBB. Kurang apalah pengaruhnya PBB ini kan? PBB loh. Persatuan bangsa-bangsa. Bukan pemanfaatan babu-babu. Bukan. Ada Yang saja loh, ini. yang ngomong PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa kan Rizik Syihab. Ya, betul. Iya kan? Saya ngomong itu ada datanya loh, bro. Ya, 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 ya. Apakah Rizik Syihab dituduh penistaan PBB? Enggak kan? Bahkan bangsa saya, Pak. Bapak kan orang Malaysia. Bangsa saya itu bisa merintah Tuhan. Ya Allah, kutuklah pemerintah, seretkan rezekinya. Artinya bangsa saya itu lebih pintar daripada bisa merintah Tuhan. Makanya saya tadi katakan dari awal, Allah itu adil apa enggak? Enggak. Allah lebih condong kepada orang-orang kafir. Iya kan? Kalau Allah adil, artinya pemilik surga ini dulu dong yang dapat prioritas. Iya kan? Karena tiap hari berdoa, menjalankan, ngasih bla 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 bla. Bangun tempat ibadah tanpa izin. Wah Tuhan, aku sudah membangun tempat izin ibadahmu. Dalam satu jalan bisa 7. Berdempetan bisa. Ya kan? Tapi kenapa mereka tetap hidup dalam kemiskinan, hidup selalu bunuh-bunuhan. Perempuan-perempuannya hidupnya tersiksa. Kalau tidak tunduk sama suami boleh digebukin. Nggak boleh nyetir, nggak boleh ini, harus pakai baju ini, bla 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 bla. Sementara orang kafir, perempuannya kok kayaknya enak ya. Bisa uh, pergi ke pasar pakai celana jeans, pakai kacamata Ray-Ban, bisa ini, bisa nyetir. Boleh boncengan sambil duduk ngangkang, kok di kami nggak boleh ya? Boncengan aja bro, boncengan sepeda motor, duduk nggak boleh ngangkang. Itu sangat sucinya bangsa saya bro. Iya kan? Aku nih sekarang Oke. ngomong mencoba membuka alam pikir kita. Oke lanjut yang lain bro, masih udah banyak, mulai banyak nih. Ini rupanya banyak juga nih bangsa-bangsanya Bangku Langit yang gabung ini ya pada komentar-komentar koplak sini ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, silakan Umat Hafalan. Salam waras, open your mic. Oke, selamat malam Bang Pavel. Salam waras buat Salam waras. buat bangsaku Indonesia dimanapun masyarakatnya berada. Ya, saya juga heran-heran ya dengan video tadi. Masa seorang panutan bisa caci maki di dalam rumah ibadah. Ini yang somplak, ini umatnya atau panutannya ini. Atau jangan sampai ajarannya salah. Ini kita kan tidak tahu ini. Ini kembali lagi saya buka cara berpikir kita. Ya. Yang tidak waras, cobalah sedikit berpikir, kesampingkan rasa kebencian terhadap sesama yang lain. Coba berpikir sedikit, apa betul cara orang mengajar di dalam rumah ibadat seperti itu? Kenapa ya? Kok masih ada orang lain yang berpikir berbeda dari seorang panutan yang berbicara begitu di dalam rumah ibadah. Tapi kenapa juga tidak diprotes sekian lama? Begitu. Anehnya tidak diprotes, tidak ada satu orang pun yang bisa mempertanyakan kata-kata.
Kalau itu jawabannya mudah, bro. Jawabannya mudah. Sesama Ya. biskota dilarang saling mendahului, bro. Aduh, bisa hancur dunia persilatan ini kalau begitu. Aduh, saya pikir coba ya kita yang awam coba. Jangan orang yang sekolah tinggi lah, kita yang ijazah SMP coba kita berpikir. Ya, saya orang awam, saya bukan pemuka agama, saya bukan ini, saya orang awam. Tapi mari kita berpikir, yang profesor coba berpikir sejenak. Begitu. Ya, cukup dari saya sekian dulu, nanti kita sambung lagi. Masih banyak orang yang antri nih. Terima kasih Bang Baik. Pavel, salam waras. Salam waras, salam waras. Kita lanjut, silakan Bung Otentik. Open mic, Pak. Ya, salam waras Bung Papel. Salam waras, salam. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan berkati juga, amin. Ya, saya suka judul ini, Bung Papel ini. Tapi itulah faktanya dan otentiknya. Ada saudara kita tadi menyampaikan bahwa ada yang sudah mengkapling surga. Tapi maukah dia itu, Pak Bung Papel, disuruh duluan ya? Biar cepat habis. Iya, betul ya. Kan? Iya kan? Logisnya kan begitu. Dia mau kapling. Tapi kalau sekarang kita mau suruh duluan, bisa nggak mau dia? Bisa nggak? Nggak mau, Pak, karena jaringan internet ke surga lagi gangguan, Pak. Ini ya kadang sebagai kita ya umat minoritas, kadang kebingungan memikirkan otak-otak yang dikumpulkan di Indonesia ini sebagai masyarakat Indonesia berkepulauan. Tapi minta maaf kepada yang masih waras. Kita sudah minoritas, beragama yang baik, menghargai agama lain. Contoh Pak Pavel, kemarin ada seorang ibu cuman memprotes toa. Itu miris itu. Ketika orang yang membubarkan orang beribadah, kira-kira mana yang lebih fatal? Iya, betul. Oke. Kalau kita mau pakai perbandingan, saudaraku, kadang saudaraku, seandainya kita bisa mampu dipisahkan ini orang Kristen di Indonesia, apakah kita dibawa ke satu pulau di NTT atau di mana? Saya rasa itu lebih mulia. Mana kita tahu mana yang sebenarnya diberikan surga. Karena apa? Kapolri kita boleh dikata ya bukan orang Muslim. Ya saya belak-belakan aja Pak. Karena itu memang kita otentiknya sudah didiskriminasi kita di Indonesia ini. Itu jelas. Tapi Tuhan tidak membiarkan umatnya untuk diperlakukan seperti itu. Miris Pak, kita sebagai rakyat Indonesia yang patuh pada hukum yang berlaku, pada sila kelima itu. Kemana itu sila itu? Orang bilang ya pemerintahan Jokowi baik. Baiknya dari mana? Baiknya dari Pak Jokowi sendiri. Tapi sistemnya tidak ditegaskan. Ini kita berbahasa pasaran saja, Pak. Karena apa? Yang berbicara ini adalah darah dan daging. Masih kita butuh dengan kasih sayang dari pemerintah. Dilindungi yang sama.
Tapi ketika ada hamba Tuhan diperlakukan tidak baik hanya karena keteledor, dianggap menista. Tapi kalau diadakan perbandingan, kenapa tidak dikumpulkan semua mulai dari Ustadz Somad? Iya kan? Kasihan itu Pak Muhammad Kace, Pak Bung Papel. Orang sakit-sakitan begitu ditangkap seperti teroris. Pak Yusuf Manubulu. Sampai Pak Pendeta Saipudin jadi pemulung sekarang. Itulah balasan nantinya. Memang ya masih berhak menyiksa secara tidak beri keadilan. Kalau bagi saya, saudaraku semua, kita ngobrol di channelnya Bung Papel ini, saya alangkah baiknya kalau dipisahkan ini agama dari pemerintah. Ya masih ada juga sebenarnya sih yang saudara kita Muslim itu baik. Seperti Abu Janda, itu baik itu manusia itu. Kalau saya ikuti jejaknya itu. Ya saudara-saudara di seberang ini, karena begini saudaraku. Tidak mungkin Tuhan yang berbeda memberikan yang surga yang sama. Tidak mungkin Tuhan yang berbeda memberikan kitab yang sama. Pasti berbeda. Ini mari kita pakai otak kita yang diberikan Tuhan. Bukalah mata hati kita mencari Tuhan yang sejati. Kadang Bung Papel, saya bilang, kalau saya berdebat kusir dengan mereka, kalau memang itu Tuhan yang kau anggap itu, yang memiliki surga, sekarang tantang dalam kehidupanmu itu Yesus. Bahwa kalau 3 kali saja kau tantang. Bilang kalau kamu betul-betul itu firman yang hidup, ubahlah hidup saya. Berani nggak sandingkan dengan Allah SWT? Nggak berani. Karena Tuhan kita itu hidup. Dia baik pada semua umat yang percaya bagi dia. Tapi itulah saya bilang, waduh, di mana otak mereka ini mengkapling-kapling surga. Sekarang kalau kita berbicara yang minoritas ini, ya oke silakan duluan. Isi penuh itu surga. Mau nggak ya? Tapi malah kita ini yang katanya harus jihad dulu. Kita mau dibunuh dulu. Waduh, Tuhan mana yang menciptakan manusia seperti itu? Tuhan mana yang seperti itu? Oke Pak Papel, ya mungkin ya bahasa saya ini ya tidak bisa dicerna, tapi itu apa adanya. Miris sebagai rakyat Indonesia, Pak. Terima kasih Pak Papel, saya simak dulu, Pak. Oke, wah itu ya ungkapan hati dari darah daging NKRI, bukan KW ya, NKRI asli. Ya kita berharap sih pemerintah kita memperhatikan ya undang-undang penistaan. Tapi ya puji Tuhan ya katanya sudah dihapus ya, akan berlaku 2023 ya. Ya 23 ya. Ya kita bersyukur Pak. Iya kalau begitu. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Masalahnya bro, masalahnya gini bro. Masalahnya pasal itu memberikan ruang untuk orang mabuk bro. Kita ya kadang minum anggur kan lebih bagus bro ya. Nggak ada orang mabuk bir kemudian merusak satu kecamatan atau satu kota gara-gara mabuk bir, gara-gara mabuk anggur. Ya. Yang lebih berbahaya orang mabuk agama. Ini yang terjadi bro.
Akhirnya kita orang waras, bro. Orang waras bisa menyandingkan peristiwa ini. Lebih berbahaya mana mabuk agama dengan mabuk bir atau mabuk anggur? Lebih berbahaya mana coba? Ayo kita pikir dengan apa cara berpikir yang cerdas lah. Dengan fakta-fakta yang ada. Kita bicara fakta dan data ya. Orang mabuk bir, ya, paling malah dia tidur, bro. Betul nggak? Entah itu tidur di parit, entah tidur di jalan, tapi dia nggak ganggu orang lain, bro. Demikian juga orang mabuk anggur. Kalau kita kan minum anggur, anggur perjamuan aja kan, anggur bukan dikonsumsi setiap hari karena memang anggur itu konsumsi berdasarkan kondisi daerah. Di barat, Ya. karena memang mereka dingin, yang perlu kehangatan. Ya, jangan kita cerca, wah minum anggur. Bukan, karena kebutuhan. Nah, seharusnya hal yang sama bisa diterapkan. Agama bisa dikonsumsi secukupnya, sesuai kebutuhan aja, jangan sampai mabuk.